Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Rabu siang menghadiri apel Kasatwil 2024 di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Kehadiran Presiden Prabowo disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di gerbang utama Akademi Kepolisian. Selain Presiden Prabowo Subianto, tampak juga hadir Menko Polkam, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam kehadirannya di apel Kasatwil 2024 ini, Presiden Prabowo pun langsung mendapatkan tradisi penyambutan oleh taruna-taruni untuk kemudian bergerak menuju Auditorium Cendrawasih. Tidak hanya itu, Presiden yang didampingi Kapolri dan Panglima TNI juga mendapatkan sambutan dari masyarakat, petani, nelayan hingga para pelajar di sepanjang jalan menuju Auditorium Cendrawasih. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan jurnalis Polri TV Faris Hasni di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Ya Faris, siapa saja yang hadir dalam apel ini? Baik rekan Joyce dan pemirsa, pelaksanaan apel Kasatwil 2024 hari ini resmi dimulai. Pelaksanaan apel Kasatwil 2024 ini tentunya dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden tadi sudah tiba pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat di gerbang utama Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Presiden tampak datang bersama Menko Polkam, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, kemudian juga ada Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, serta ada juga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Kapolri bersama menerima langsung juga kehadiran Presiden Prabowo Subianto, dan kemudian Presiden menerima secara langsung tradisi penyambutan yang diberikan oleh para taruna-taruni Akademi Kepolisian di Semarang, Jawa Tengah ini pada pukul 11 tepat waktu Indonesia Barat tadi siang. Kemudian pelaksanaan dilangsungkan selama beberapa waktu, kemudian Presiden didampingi oleh Panglima TNI serta Kapolri langsung menaiki kendaraan taktis kemudian menuju untuk masuk ke dalam, menuju ke gedung Aula Cendrawasih, di mana Presiden akan memberikan arahannya yang sudah terjadwal pada hari ini kepada para Kapolda seluruh Indonesia, para Kapolres seluruh Indonesia untuk menyamaratakan atau untuk mengetahui apa menjadi agenda utama pemerintahan, agenda utama Kabinet Prabowo Gibran di hadapan para Kapolda dan juga para pejabat utama Mabes Polri. Tadi menarik sekali karena Presiden ketika masuk dari gerbang utama menuju ke Aula Cendrawasih, Auditorium Cendrawasih, mendapatkan sambutan dari tidak hanya taruna-taruni, kemudian ada juga sambutan dari masyarakat. Ada para petani tadi yang berbaris menunggu kehadiran Presiden, para nelayan juga menunggu kedatangan Presiden untuk menyambut kehadiran Presiden. Para pelajar juga hadir untuk dapat bisa menyambut secara langsung, bertatap muka secara langsung dengan Presiden. Untuk sebelumnya Presiden masuk ke Aula Cendrawasih untuk memberikan arahannya. Arahan dari Presiden ini tentunya penting pemirsa dan rekan Joyce untuk diketahui bahwa Presiden akan memberitahu kepada para Kapolda, para pejabat utama di Mabes Polri bagaimana arah tujuan langkah pemerintahan Prabowo Gibran di 2025. Apel Kasatwil ini adalah acara tahunan yang biasa atau rutin dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menyamaratakan, untuk mengetahui apa arah langkah yang harus diambil, langkah yang perlu dilaksanakan untuk menyesuaikan sesuai dengan agenda pemerintahan, dan pada kali ini ada pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi ada sejumlah agenda utama. Kita ketahui Presiden Prabowo juga mempunyai agenda nawacita. Ada beberapa poin yang penting untuk diketahui oleh jajaran kepolisian baik di pusat maupun di daerah untuk dapat diakselerasikan secara bersama hingga dapat mencapai hasil yang maksimal tentunya. Selain Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan arahannya, pada hari ini juga ada sejumlah menteri yang akan turut memberikan arahan, diantaranya adalah Menteri Dalam Negeri, kemudian ada Menteri Pertanian, serta ada Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi kalau dibaca dari para menteri-menteri yang hadir ini, kita ketahui apa yang menjadi fokus pada pertemuan hari ini, yaitu
yaitu ketahanan pangan, kemudian kemandirian dalam pangan. Jadi kita benar-benar akan didorong oleh pemerintah untuk bagaimana kita bisa mencapai swasembada pangan, dan yang tidak kalah penting adalah masyarakat kita terjamin pangannya, gizinya tercukupi, serta dapat tercapai tujuan utama yaitu swasembada pangan. Kita ketahui sebenarnya langkah yang menjadi arahan dari pemerintah ini juga sudah diimplementasikan oleh kepolisian jauh sebelum pelaksanaan apel Kasatwil saat ini, di mana Polri juga sudah menyiapkan semua infrastruktur untuk mendukung apa yang menjadi tujuan utama pemerintah dalam mencapai kemakmuran pangan, kemudian masyarakat baik itu anak sekolah juga tercukupi secara gizi akan kebutuhannya kesehariannya melalui program makan siang. Rekan Joyce dan pemirsa, demikian laporan langsung dari Akademi Kepolisian Semarang. Kembali kepada Anda di studio, silahkan. Baik, terima kasih Faris atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, sementara itu Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko pun mengungkapkan sejumlah persiapan pun telah dimantapkan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan apel yang dihadiri oleh Presiden, Kapolri, Panglima TNI dan sejumlah menteri ini. Mengusung tema pada apel Kasatwil ini adalah peran Polri yang presisi, di mana mendukung agenda nasional 2024 guna mewujudkan keamanan dalam negeri. Nah, tentunya ini menjadi bagian penting bagaimana kita ketahui penyelenggaraan dalam percepatan ekonomi yang inklusif dalam agenda nasional 2024 tentu ada tetap menghadapi beberapa tantangan dan ancaman seperti adanya secara global, nasional maupun juga secara regional, di mana ada geopolitik yang sangat dinamis, kemudian perubahan iklim yang sangat nyata, tentu juga perlu diantisipasi dan dimitigasi, kemudian juga perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, cepat berkembang di dunia digital, dan kemudian juga kita ketahui kita living on endemi, di mana pasca pandemi. Dan tentunya peran Polri dalam penyelenggaraan ini tentu sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, peran Polri sebagai alat negara untuk memberikan suatu kamtipmas, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Polri turut berkontribusi dalam memberikan edukasi terkait penanganan judi daring kepada generasi muda melalui seminar nasional yang digelar Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Rabu pagi. Berikut laporan jurnalis Polri TV Ica Tanasya dan juru kamera Rizky Firmansyah. Ya pemirsa, kegiatan seminar nasional yang digelar oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta ini membahas terkait dengan pengelolaan komunikasi krisis dan juga edukasi penanganan judi online, yang dimana seminar nasional ini dihadiri pula oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, lalu juga dihadiri oleh Dewan Pers, lalu para akademisi dan juga para ratusan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang dimana mereka mengikuti secara luring dan daring. Kemudian dalam hal ini Karo Multimedia Divisi Humas Polri yaitu Brigjen Pol Gatot Repli Handoko yang hadir menjadi pembicara pada seminar ini juga tadi memberikan materi terkait dengan strategi Humas Polri dalam mengelola komunikasi krisis dan juga edukasi penanganan judi online, yang dimana tadi dijelaskan bahwa modus operandi daripada kasus judi online ini beragam pemirsa, yang dimana mulai dari penggunaan platform game online, lalu marketing melalui influencer atau artis di sosial media, hingga transaksi menggunakan mata uang digital. Dan juga selain pembahasan modus operandi, Brigjen Pol Gatot juga menjelaskan terkait dengan edukasi kepada para mahasiswa terkait dengan dampak buruk akan melakukan judi online ini. Lalu selain itu seminar ini digelar sebagai bentuk untuk edukasi dan juga memberikan pandangan begitu untuk para mahasiswa terkait dengan bahaya judi online, sehingga nantinya diharapkan para mahasiswa khususnya yang mengikuti seminar ini bisa
berkontribusi dalam membantu mengurangi atau memerangi keberadaan judi online yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Karena mengingat pemirsa, untuk generasi muda ini merupakan generasi penerus bangsa yang dimana nantinya akan menjadi generasi yang bisa mewujudkan Indonesia, visi Indonesia Emas 2045 mendatang. Dan dalam hal ini juga Polri, lalu lembaga kementerian terkait, akademisi dan juga para mahasiswa ini berkomitmen begitu untuk memerangi kasus judi online yang memang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Tangerang Selatan. Ica Tanasya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, kita beralih ke Aceh. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Misbahul mendampingi Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Utara pada Selasa kemarin. Kunjungan Mentan ke Aceh Utara juga ikut didampingi PLT Sekda Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kepala Satgas Pangan RI, serta pejabat Forkopimda Aceh Utara lainnya. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor pertanian di Aceh, khususnya di Aceh Utara. Fokus kegiatan mencakup penguatan ketahanan pangan, penerapan inovasi teknologi pertanian, dan pemberdayaan petani lokal. Selama kunjungan, Menteri Pertanian beserta rombongan meninjau lokasi optimalisasi lahan di Desa Ngamantan Ubi, Kecamatan Loksukun, dan memimpin apel Brigade Pangan. Selain itu, turut dilaksanakan rapat koordinasi optimalisasi lahan di wilayah ini. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko menyampaikan pihaknya melalui Polres Aceh Utara mengerahkan ratusan personel untuk memastikan keamanan dan kelancaran kunjungan kerja ke Mentan. Para personel ditempatkan di sejumlah titik, termasuk pengamanan rute dan mengamankan melekat. Kombes Pol Joko berharap kunjungan kerja ke Mentan ini dapat memberikan dampak positif dalam mendorong sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya Kabupaten Utara. Masyarakat Robi kepada perwakilan. Juga ya, langsung. Pemirsa, di Jambi, Komisi 3 DPR RI mengadakan kunjungan kerja reses ke Polda Jambi pada masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024-2025 pada Senin lalu. Kegiatan ini berfokus pada pembahasan sidang bidang penegakan hukum yang menjadi salah satu perhatian utama Komisi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mengadakan kunjungan kerja reses ke Provinsi Jambi pada masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025. Kunjungan ini disambut hangat oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol Dr. Andes Rusdi Hartono MSI beserta para pejabat utama Polda Jambi. Rangkaian acara kunjungan kerja ini dimulai dengan pelaksanaan rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di Gedung Aula Sikinjai Mapolda Jambi yang dihadiri oleh berbagai instansi penegakan hukum di Provinsi Jambi. Dalam RDP ini hadir pimpinan dan perwakilan dari Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jambi. Rapat ini menjadi forum penting untuk mendiskusikan berbagai isu terkait penegakan hukum, termasuk tantangan yang dihadapi masing-masing lembaga dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Salah satu agenda utamanya adalah mendalami kondisi aktual terkait akses keadilan, efektivitas penegakan hukum, serta evaluasi pelaksanaan program-program strategis di sektor hukum yang sudah berjalan. Dalam kesempatan ini, Komisi 3 DPR RI juga mendorong adanya peningkatan sinergi antara lembaga-lembaga penegak hukum ini untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dari Polda Jambi dengan saya Brigadir Resvida Amalina melaporkan. Salam presisi.
Pemirsa, dalam antisipasi cuaca ekstrim, Kapolresta Tangerang Kombes Pol Baktiar Joko memimpin apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana di lapangan Mapolresta setempat. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.